Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang order to success of n. Sesuai dengan definisinya, jadi dari satu. Nah, sebuah permutasi dari n objek berbeda adalah susunan dari objek tersebut ke dalam satu baris tertentu. Jika k itu dari dengan itu kurang dari sama dengan satu, lebih dari sama dengan satu, atau kurang dari sama dengan n, dengan kata asli, maka sebuah permutasi k dari objek adalah susunan k objek dari n objek yang tersedia di dalam satu baris tertentu. Kemudian contohnya, sebuah atlet sedang memerebutkan medali Olimpiade dengan cabang olahraga speed putri yang jaraknya itu adalah 1 km. Ada berapa banyak cara untuk mendapatkan medali tersebut? Diberikan pada sebuah pertandingan. Nah, biasanya itu terdapat 3 medali emas, perak, dan perunggu. Sehingga pertanyaan ini itu setara dengan mencari jumlah permutasi 3 dari 10 atlet. Orang pertama dalam permutasi 3 adalah pemenang medali emas, yang orang keduanya akan mendapatkan medali perak, dan orang ketiga akan mendapatkan medali perunggu. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan seperti ini, aturan perkalian akan diterapkan, di mana aspek yang dapat bervariasi adalah pemenang medali emas, perak, dan perunggu. Nah, analisis yang dimulai dengan mempertimbangkan berapa banyak atlet berbeda yang mungkin mendapatkan medali emas. Nah, jawabannya itu adalah salah satu dari 10 atlet tersebut yang dapat memperoleh medali emas. Nah, siapapun atlet yang mendapatkan medali emas, setelah hal tersebut ditentukan, dipertimbangkan beralih ke medali yang perak. Nah, karena salah satu atlet telah dianugerahi medali emas, berarti hanya tersisa 9 atlet yang bisa merebutkan medali perak. Nah, sehingga untuk setiap pilihan atlet yang menangkan emas, 4 pilihan untuk siapapun mendapatkan medali perak adalah 9. Nah, akhirnya dengan pemenang medali emas dan perak yang sudah tidak lagi memperebutkan perunggu, tersisa 8 pilihan untuk siapa yang mungkin memenangkan medali tersebut. Nah, dengan demikian jumlah total cara medali tersebut dapat diberikan adalah 10 kali 9 kali 8. Yaitu 720 cara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, selanjutnya teorema 2.3. Jumlah permutasi K dari n objek adalah n dikali n-1 titik-titik sampai n-k plus 1. Nah, untuk buktinya terdapat n cara untuk memilih objek pertama, salah satu dari n objek. Kemudian untuk setiap pilihan tersebut tersisa n-1 objek untuk dipilih sebagai objek kedua dan seterusnya. Oke, kita coba buktikan secara pelan-pelan dulu ya teman-teman. Oke, jadi di situ kan teoremanya berbunyi jumlah permutasi K dari n objek adalah n kali n-1 sampai dikali dengan n-k plus 1. Kita mulai dari yang itu pertama. Kita pilih objek pertama. Misalkan objek 1. Nah, di situ kan terdapat n cara untuk memilih objek pertama. Objek 1 terdapat n cara. Kemudian kalau semisal objek kedua kan terdapat n-1 cara. Kemudian kalau objek ketiga berarti kan ada n-2 cara. Nah, sekarang kita amati bagaimana kalau semisal objek K. Nah, kita lihat dari polanya ya. Kalau objeknya ada objek ke-1 itu ada n. Kemudian kalau objek 2 ada n-1. Kalau objek 3 ada n-2. Kalau semisal objek K berarti ada n-k-1 cara atau n-k plus 1 cara. Jadi jumlah permutasi K dari n objek
objek adalah N dikali N-1 sampai dengan N-K plus 1. Untuk penurunannya, apakah ada yang ditanyakan atau sudah aman? Oke. Kita next ke proposisi 2.4. Untuk N dan K anggota bilangan asli dan N lebih besar sama dengan K, berlaku hubungan P permutasi N K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Untuk buktinya akan dibuktikan bahwa N faktorial sama dengan permutasi N dan K dikali N min K faktorial. Nah, banyaknya cara untuk menyusun N elemen dinyatakan oleh N faktorial. Nilai ini juga dapat dihitung melalui dua tahap berikut. Yang pertama, memilih dan menyusun K elemen pertama dalam permutasi. Berdasarkan definisi, terdapat P N K cara untuk melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, menyusun sisa N min K elemen yang tidak terpilih. Berarti terdapat N min K faktorial cara untuk melakukan hal ini. Nah, berdasarkan prinsip perkalian diperoleh N faktorial sama dengan P N K dikali N min K faktorial, sehingga nanti diperoleh PNK sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Oke, saya jelaskan lagi mungkin secara lebih detail. Oke, kan kita mulai dari N faktorial. Kan definisi dari N faktorial itu kan ada N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai dengan 1 faktorial. Nah, pertama kan tadi kan kita punya sebelumnya tadi P kan tadi kan kita punya P NK itu kan sama dengan N dikali N min 1 kali N min 2 sampai dengan N min K plus 1 faktorial. Kan kita kan punya ini ya. Nah, berarti kan N faktorial ini kan sebenarnya kan ada N kali N min 1 dikali N min 2 sampai N min K plus 1, kemudian di sini kan pasti ada N min K dan seterusnya sampai 1 faktorial. Nah, yang dari sini sampai ke sini kan kita tahu kalau ini kan definisinya P N K. Nah, ini kan bisa saya tulis jadi P N K, terus yang ini N min K sampai 1, ini kan bisa ditulis jadi N min K faktorial. Nah, dari persamaan ini N faktorial sama P N K dikali N min K min 1, N faktorial sama dengan P N K dikali M K min 1, kan dari sini kan dapat kita tulis jadi P NK sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Lagi seperti ini. Apakah sudah aman? Oke, proposisi 2.4 sudah aman. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Contoh 2.5. Klub sains memiliki 10 anggota dan harus memilih 3 pengurus untuk pergi ke sebuah retreat. Klub Spanyol memiliki 20 anggota dan harus memilih 5 pengurus untuk pergi ke retreat yang sama. Jika tidak ada orang yang menjadi anggota di kedua klub tersebut, berapa banyak kombinasi pengurus berbeda yang dapat berada di retreat tersebut? Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Perhatikan bahwa terdapat P dari 10 dan 3, yaitu sama dengan 720 cara bagi klub sains untuk memilih pengurusnya. Nah, karena klub sains tadi kan harus memilih 3 pengurus ya. Sedangkan anggotanya sendiri itu ada 10. Jadi, terdapat 720 cara bagi klub sains untuk memilih pengurusnya. 720 cara ini dari permutasi 10 dan 3. Nah, kemudian terdapat permutasi 20 dan 5, yaitu sama dengan 1.860.480 cara bagi klub Spanyol untuk memilih pengurus mereka. Nah, karena di sini kan klub Spanyol kan anggotanya ada 20 dan harus dipilih 5.
Berarti kan permutasi dari 20 dan 5, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Kemudian kita ingat kembali materi yang kemarin, yaitu prinsip perkalian, sehingga diperoleh banyak kombinasi pengurus berbeda yang dapat berada di retri tersebut adalah hasil kali dari permutasi 10 dan 3 dikali dengan permutasi 20 dan 5, yaitu 720 dikali 1.860.480, sehingga diperoleh berikut cara hasilnya. Banyak caranya adalah seperti berikut. 1 miliar ya. 1 miliar. Ya. Oke, kemudian contoh 2.6. Klub Matletes memiliki 15 anggota dan sedang memilih 5 pengurus, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan serisan penjaga. Salah satu anggotanya, yaitu Alis, cukup keras kepala. Jika ia tidak terpilih sebagai ketua, maka ia menolak untuk menjabat sebagai pengurus lainnya. Berapa banyak cara klub tersebut dapat memilih pengurusnya jika permintaan Alis harus dipenuhi? Oke, untuk solusinya, himpunan semua cara klub dapat memilih pengurusnya dapat dipartisi menjadi 2 himpunan yang saling lepas dan komprehensif. Yang pertama, kan tadi kan itu si Alis itu kan ngeyel banget kan, pingin jadi ketua. Kalau misal gak jadi ketua, dia gak mau jadi anggota yang lain. Nah, yang pertama, kita itu, misalkan himpunan pemilihan di mana Alis adalah ketua. Nah, berarti ini kan menyisakan 4 posisi untuk dipilih dari 14 anggota kan. Soalnya kan Alis kan maksa banget jadi ketua, sedangkan sisanya kan berarti kepengurusannya kan sisa 4. Sehingga di sini permutasinya yaitu permutasi dari 14 dan 4. Sehingga diperoleh 24.024 elemen dalam himpunan ini. Kemudian sekarang himpunan pemilihan di mana Alis tidak terpilih pada posisi apapun. Ini menyisakan 5 posisi untuk dipilih dari 14 anggota. Karena Alisnya kan kalau nggak jadi ketua ya udah dia out dari anggota itu, kan sisa anggotanya kan jadi 14. Berarti 14 anggota ini akan dipilih 5 posisi. Sehingga permutasi dari 14 dan 5 menghasilkan 240.240 elemen dalam himpunan ini. Oke, kemudian berdasarkan prinsip penjumlahan, banyaknya cara klub tersebut dapat memilih pengurus diberikan oleh, jadi hasil dari 2 case ini itu dijumlahkan, yaitu permutasi 14 dan 4 ditambah permutasi 14 dan 5, sehingga diperoleh 24.024 ditambah 240.240 yang hasilnya adalah 264.264 cara untuk banyaknya cara memilih pengurus tersebut. Dari sini aman? Oke. Selanjutnya yuk. Oke. Berikutnya adalah contoh 2.7. Nah, terdapat 36 orang dalam sebuah lokakarya. Nah, mereka akan duduk di 6 meja bundar yang masing-masing terdiri dari 6 orang yang untuk makan siang. Nah, keluarga Morris yang terdiri dari 3 orang telah minta untuk didudukkan bersama atau berdampingan. Nah, berapa banyak pengaturan tempat duduk berbeda yang mungkin di meja keluarga Morris? Nah, jadi solusi pertamanya itu adalah dari 3 faktorial. Nah, ini didapatkan dari untuk mengatur urutan duduk dari ketiga anggota keluarga Morris di mejanya yang diduduki keluarga Morris tersebut. Nah, karena meja tersebut berbentuk bundar, maka posisi kursi spesifik yang mereka tempati tidak menjadi masalah. Hanya urutan posisi duduk mereka yang penting. Nah, setelah keluarga Morris duduk, maka 3 kursi yang tersisa akan ditentukan secara unik berdasarkan posisi mereka relatif terhadap keluarga Morris. 1 di sebelah kanan mereka, 1 di sebelah kiri mereka, dan 1 di seberang mereka. Nah, jadi dapat 33 orang lain itu di konvensi tersebut. Nah, diperlukan pemilihan 3 dari orang-orang ini untuk ditempatkan secara berurutan ke dalam 3 kursi kosong tersebut. Nah, sehingga terdapat
33 faktorial dibagi 33 kurangi 3 faktorial. Atau 33 faktorial dibagi 30 faktorial. Nah, cara untuk memilih 3 orang tersebut. Nah, secara keseluruhan terdapat 6 dikali 33 faktorial dibagi 30 faktorial atau sama dengan 196.416 cara untuk mengatur tempat duduk berbeda yang mungkin di meja keluarganya Morris. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Nah, berikutnya adalah contoh 2.8. Nah, sekarang pada lokakarya yang sama tadi, sekarang malah terdapat 3 meja makan bundar yang masing-masing berkapasitas 12 orang. Nah, terus anggota keluarga Morris yang kali ini akan diberikan nama Joy, Dave, sama Harmony akan tetap ingin duduk di meja yang sama, tetapi mereka memutuskan untuk duduknya itu berpencar. Jadi mereka tidak akan ada yang duduk itu berdampingan. Nah, untuk bertemu lebih banyak orang. Nah, ditanyakan berapa banyak pengaturan tempat duduk berbeda yang mungkin dilakukan di meja keluarga Morris sekarang. Nah, perbedaan yang sebelumnya, yang pertama ini adalah kita mulai dengan menempatkan Joy secara sembarang di suatu posisi pada meja. Dan kita akan mendudukkan orang lain relatif terhadap dirinya. Nah, hal ini secara efektif membedakan 11 kursi lainnya. Nah, selanjutnya kita pertimbangkan 9 orang yang bukan anggota keluarganya Joy dan tempatkan mereka dalam posisi berdiri dengan urutan searah jarum jam di sekeliling meja dari posisi Joy. Nah, seperti di gambar ini. Terus seperti Nah, jadi terdapat 33 faktorial dibagi 33 dikurangi 9 faktorial atau P33 P33,9 cara untuk melakukan hal ini. Nah, sebelum kursi-kursi benar-benar ditetapkan kepada 9 orang tersebut, sekarang kita tentukan terlebih dahulu posisi untuk menyisipkan Dave dan Harmony di antara mereka. Nah, Dave nanti dapat duduk di antara pasangan manapun dari non-keluarga Morris yang berdiri berdampingan, yaitu di salah satu titik yang ditandai dengan titik hitam kecil. Nah, di sini ada 8 titik hitam kecil itu. Nah, itu nanti tempatnya Dave. Nah, demikian nanti terdapat 8 kursi mungkin untuk Dave. Nah, sekarang untuk Harmony nanti dapat ditempatkan di salah satu dari 7 titik tersisa yang ditandai dengan titik hitam. Nah, setelah Dave dan Harmony berada di posisinya, semua orang digeser untuk meratakan lingkaran sehingga titik hitam yang tersisa menghilang dan menempatkan kursi sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Nah, telah ditunjukkan bahwa terdapat 33 faktorial dibagi 24 faktorial untuk memilih 9 orang, terus dikali 8 untuk tempat duduknya Dave, terus dikali 7 untuk tempat duduknya Harmony. Kemungkinan pengaturan tempat duduk di meja keluarganya Morris. Nah, angka tersebut sangat besar sehingga hasil dalam format tersebut dapat diterima. Namun jika ditemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini dan ingin memeriksa jawabannya, jumlah totalnya adalah sebagai berikut. Miliar, ribu, juta, miliar, triliun, 783 triliun, 732 miliar, 837 juta, 888 ribu cara. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Sekarang teorema 2.9. Nah, untuk semuanya N dan K anggota bilangan asli berlaku hubungan PNK itu sama dengan P N-1K ditambah K dari kali P dari N-1 dan K-1. Nah, buktinya berdasarkan definisi PNK menyatakan banyaknya himpunan K terurut dari N
Nah, ruas kanan dari persamaan tersebut menghitung objek yang sama dengan mencacah dua himpunan yang saling lepas disjoin dan menyeluruh atau ekshaustif. Nah, elemen N tidak termasuk dalam susunan terurut tersebut. Oleh karena itu, pemilihan dilakukan dengan menyusun K elemen yang diambil dari N-1 elemen yang tersisa. Berdasarkan definisi, terdapat P N-1, K cara untuk melakukan hal ini. Nah, elemen N tersebut dalam susunan terurut tersedia, terdapat K pilihan posisi yang mungkin untuk menempatkan elemen N. Menempatkan elemen lainnya setara dengan pemilihan susunan terurut K-1 elemen dari himpunan N-1. Nah, berdasarkan definisi, terdapat P N-1, K-1 cara untuk melakukannya. Dan demikian, berdasarkan prinsip perkalian, terdapat K kali P N-1, K-1 cara untuk kategori ini. Berdasarkan prinsip penjumlahan, kedua kasus tersebut digabungkan sehingga identitas di atas terbukti benar. Oke. Ya, dah. Terima kasih. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Yang dicontoh 27 sama 28. Nah, itu kan kasusnya kan tempat duduknya memutar ya. Biasanya kan kalau selama kita sekolah dulu kan kalau misal terdapat soal ceritanya seperti itu biasanya menggunakan permutasinya siklis kan. Tapi ini kan saya lihat nggak ada kayak bagaimana cara solusinya menggunakan permutasi siklis. Nah, maka dari itu yang saya mau tanyakan, apakah ada perbedaan penggunaan rumus yang digunakan dengan menggunakan permutasi siklus? Jadi apakah di suatu kasus itu bagaimana cara membedakannya atau mengetahui suatu kasus menghitungnya itu menggunakan permutasi siklus atau yang seperti cara? Karena yang ini kan nggak ada permutasi siklus sama sekali. Karena kalau dari dulu yang saya tahu itu biasanya kalau soalnya tentang duduknya tuh memutar, biasanya menggunakannya permutasi siklus. Oke. Ditampung dulu ya. Oke, kita tampung dulu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silahkan. Di slide terakhir itu kan berdasarkan prinsip penjumlahan digabungkan. Kalau misalnya dijadikan satu-satu, gimana? Dijadikan satu-satu. Satu-satu dipisah, kita menggabungkan dua kasus. Kan ininya dari teorema ini itu kan emang dibagi dua kasus yang emang kasusnya itu kan ini kan penjabaran dari PNK ini kan, makanya dibagi dua kasus. Yang pertama ada yang kasus ini, kedua itu yang kasus ini, makanya itunya itu contohnya Yang saya rinci aja contoh kayak gini. Kasus yang pertama yang satu itu mau contohnya, soalnya di buku nggak ada contohnya sih. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi coba kamu cari. Kita tampung dulu ya teman-teman. Sama. Kenapa sih tidak ada siklis? Ya kan, intinya. Perbedaannya sama siklis itu kayak gimana? Oke. Oke. Ya, aku sudah berhasil memahami. Ya, jadi yang satu ini sebenarnya tidak perlu tidak perlu memakai sebenarnya di contoh 2.7 sama 2.8 ini spesifiknya itu kita tidak perlu mengkhawatirkan yang namanya pengulangan karena efek dari meja bundar. Efek meja bundar kan membuat ABCD itu setara dengan BCDA. Tapi di slide 2.7 ini kunci itu ada di keluarganya Morris. Keluarganya Morris kan sudah fix mereka bakal duduk di meja. Jadi mereka itu didudukkan dulu agar menghilangkan efek dari pengulangan meja bundar.
Nah, sehingga nanti urutannya bakal keluarganya Morris dengan 3 orang, terus keluarga Morris dulu, terus 3 orang lainnya lagi. Jadi tidak akan terjadi pengulangan. Hmm. Hmm. Nah, terus mana ya? Nah, jadi di sini itu, ya, ya. Jadi sini itu kayak ada 2. Jadi sini itu kayak ini hampir mirip dengan cara ini apa? Hampir mirip dengan di contoh 2.5. Karena ini sudah tidak efek meja bundar. Jadi ini jadi P, jadi P, sebenarnya bukan P3 sih, PN aja ini sebenarnya. Jadi kayak permutasi 3 faktorial dikali P 33 per 3 P 33,3. Nah, sehingga didapatkan tadi itu 6 dari dari penyusunannya keluarganya Morris, dan juga 33 faktorial per 30 itu untuk memilih 3 orang sisanya untuk duduk di 3 meja. Nah, untuk kasus contoh 2.8 ini sebenarnya samanya itu lebih tepatnya intinya itu Joy itu sebagai fixnya. Jadi Joy itu soal ini memerlukan ketiga keluarga Morris tidak duduk berdampingan, maka kita cuma bisa memilih Joy dulu sebagai si fix. Jadi Joy itu difixkan dulu. Nah, terus kita selipkan 9 orang lainnya. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Nah, di titik hitamnya itu nanti bakal kita tempatkan si Dave sama Harmony. Nah, karena Dave dan Harmony nanti sudah didudukkan di tempat di antara hitam-hitam itu, otomatis kita sudah memiliki penempatan 12 kursi di meja bundar yang yang tidak memerlukan yang sudah tidak terkena efek meja bundar. Tidak seperti itu kalau penjelasan lisannya. Jadi mungkin kalau dari rumah saya bisa disimpulkan kalau misal meskipun sama-sama mejanya bundar, kalau permutasi itu hanya langsung didudukkan di meja bundanya saja. Tapi kalau yang cara seperti ini tuh ada kayak ketentuan seperti itu kan kuncinya dari keluarga Morris. Jadi kayak ada aturan tambahannya lagi penempatannya. Sehingga tidak terjadi pengulangan meja bundar. Karena kan posisinya kan tergantung dari keluarga biasanya gitu kan, langsung terserah duduknya gitu kan. Iya. Terima kasih. Sama-sama.
Oke. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vena tentang contoh penerapan dari teorema 2.9, yaitu untuk semua N dan K anggota bilangan asli berlaku hubungan PNK sama dengan Pn-1K ditambah K kali Pn-1 K-1. Oke. Untuk contohnya, sebuah komunitas terdiri dari 4 orang, yaitu Arti, Budi, Cita, dan Dewi. Nah, komunitas ini ingin memilih 2 pengurus untuk menjabat jadi ketua dan wakil. Berapa banyak susunan pengurus yang mungkin terbentuk? Sebenarnya ini kan kalau cara cepatnya kan bisa langsung pilih itu ya, pakai permutasi 4 sama 2 sama dengan 12. Kan pakai cara ini aja kan sebenarnya udah cukup. Nah, karena Mbak Vena tadi kan ingin apa itu kasusnya itu dibagi. Oke, misalkan di sini kita bagi menjadi 2 kasus. Yang pertama, Denny tidak terpilih sebagai pengurus. Kalau misal Denny tidak terpilih sebagai pengurus, kan pengurusnya kan di sini kan cuma ada 2 aja ya. Sedangkan anggotanya ada 4. Kalau Denny tidak terpilih kan berarti sisa anggotanya kan 3 anggota yang bisa dipilih. Jadi 3 anggota ini akan dipilih untuk menjadi 2 pengurus, yaitu permutasi 3 dan 2, yaitu ada sebanyak 6 cara. Nah, setelah itu kasus kedua, Denny terpilih sebagai pengurus. Yang pertama, Denny bisa menjabat di salah satu dari 2 posisi. Berarti kan banyak caranya, ini kan sebanyak 2 kan? Oke? Bisa menjabat di salah satu dari 2 posisi, berarti banyak caranya ada 2. Nah, setelah Denny menempati 1 posisi, berarti 1 posisi tersisa harus diisi oleh 3 anggota lain. Berarti yang ini kan sama aja kayak 3 anggota itu dipilih 1, yaitu kita pakai P31. Nah, dari sini sama sini itu menggunakan yang perkalian, yaitu 2 dikali P31, sehingga nanti menghasilkan banyaknya cara, yaitu ada 6 cara. Nah, karena ada 2 kasus, sehingga banyak cara di sini itu menggunakan aturan penjumlahan, sehingga diperoleh permutasi 3,2 dan 2 kali permutasi 3 dan 1, yaitu 6 tambah 6, yaitu sama dengan 12 cara. Nah, ini tuh sama kayak yang ini. Sehingga persamaan yang ada pada teorema 2.9 itu berlaku. Kapan kita pakai teorema 2.9 sama proposisi 2.4? Karena kan hasilnya sama kan. Jadi misalnya ada soal A nih. Kita tuh pakai teorema ini kapan? Pakai yang biasanya kapan? Cara nentuin. Oke. Jadi yang teorema ini, yang teorema 2.9 itu sebenarnya itu cuma penjabaran aja dari teorema yang ini. Bukan. Jadi sebenarnya kayak contoh ini tadi kan. Ini kan sebenarnya bisa langsung pakai cara ini. Nah, sebenarnya cara ini itu bisa dijabarkan jadi kayak gini. Jadi gimana ya jelasannya? Jadi ini tuh sebenarnya itu bisa digunakan pakai cara ini, bisa juga bagi kasus kayak gini. Jadi mau pakai cara ini maupun pakai cara seperti ini itu sama, tetap sama hasilnya.
Jadi nggak berpengaruh. Jadi yang teorema 2.9 ini cuma apa ya? Menunjukkan hubungannya aja gitu. Mungkin supaya biasa itu kalau ada kasus kalian akan langsung Paling mudahnya gimana ya? Paling mudahnya itu berarti kasusnya jika jikanya itu bisa tetap kasus seperti itu. Kasus yang bernafasnya. Bahkan ini kan itu PNK kan sama dengan ini kan berarti kan berlaku itu if only if, jika dan hanya jika. Jadi jika ini maka bisa kayak gini dan jika ini maka bisa kayak gini. Kan dari teoremanya aja udah bilang sama dengan. Aman? Apakah ada yang ingin masih ditanyakan? Ini Anda kan berangkat dari definisi 2.1. Iya. Ya. Terus di dalam waktu pembahasan dan teorema itu kan sering merujuk definisi. Nah, di sini kaitannya definisi 2.1 dengan PNK itu apa? Tidak satu dengan TNK. Definisi 2.1. Nah, yang dirujuk itu definisi 2.1 atau definisi PNK? Lebih ke definisi yang PNK-nya sih, Pak. Lainnya. Di PNK di sini ada. Jadi di dalam pembahasan Anda itu banyak merujuk ke definisi PNK. Jadi Iya. saya rujukan rasanya ada. Iya. Ya, yang ada definisi 2.1 gitu loh ya. Pertanyaannya pertama, mungkin ada kaitannya 2.1 dengan PNK satu ya. Biasanya definisi itu kan bisa kemungkinan begini, didefinisikan secara literal dengan menggunakan kata-kata, kemudian baru notasinya begini, begitu kan bisa juga gitu loh ya. Nah ini nggak ada penjelasan itu 2.1 dengan PNK. Sehingga nanti di bawah itu bias yang dirujuk itu mau definisi PNK nggak ada, terus yang muncul definisinya adalah 2.1. Perlu diklarifikasi dulu. Ya, kalau yang lain bertanya nggak di bawah itu banyak. Ya kan waktu membahas rumus PNK itu kan sih berdasarkan definisi Iya. gitu ya. Berarti jika kayak pengantarnya dulu yang mengkaitkan antara definisi 2.1 dengan PNK gitu ya, Pak? Iya. Nah sekarang 2.1 digunakan di mana? 2.1. Ya. Kalau saya melihatnya ada kaitannya, Iya. dengan PNK gitu ya. Nah, itu harus ada keterangannya. Nah, PNK itu kan memang ya sebenarnya artinya ya 2.1 kalau enggak ini kan. Betul kan? Iya. Cuma ini memang kelemahannya kalau Anda mengambil dari beberapa referensi, itu ada nggak sinkronisasi seringnya. Oh iya. Itu kan jadi nanti juga terjadi pada saat nulis tesis sering terjadi begitu. Iya. Jadi biarkan itu sendiri-sendiri, akhirnya setelah dibaca malah bingung ini gimana mengkaitkan, gitu ya. Nah, ini perlu sinkronisasi. Bisa juga kalau nggak masuk definisi di bawahnya, gitu ya. Nah, keterangan, ya, dan itu diurutkan. Ya. Kalau saya baca kan di pengantar Anda, PNK, tapi itu kan bukan definisi formal, gitu ya. Iya, belum. Ya, ilustrasi, tulisan. Oke, kemudian konsistensi istilah ya. Baik kemarin di awal kuliah sudah menegaskan di diskrit kombinator ini kepekaan istilah. Bedakan antara ya banyak, jumlah, tambah, ya banyak, jumlah, tambah, ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya juga beda-beda ya. Iya, beda. Kalau banyak itu atau juga diterjemahkan berkata itu bahasa Sunda the number of. The number of. Ya, itu hasil pencacahan. Ya, toh. Kalau tambah itu operasi,
A tambah B. Ya. Nah, kalau jumlah itu sigma sum bahasa Inggrisnya itu nanti hati-hati kalau dilihat di aslinya gitu ya. Apakah ini cocok dengan the number, berarti banyaknya. Ini banyak juga ya. The number adalah terjemahkan jumlah. Iya Bapak. Jumlah orang gitu kan ada banyaknya orang gitu ya. Nggih. Ini masalah konsistensi ya. Nah, bahasa orang matematik itu ini konsisten. Nah, prinsip itu yang benar prinsip jumlah atau prinsip tambah di kombinatorika ini. Tuh, beda yang aslinya. Gitu. Ini juga nyambung dengan kelompok kemarin ya. Iya. Kemarin di situ. Lihat di bahasa aslinya di counting prinsipal itu sebelumnya itu ya. Nah itu prinsip tambah atau prinsip jumlah? Tambah. Ya toh? Nah, ya. Kayak itu operasi ya sebenarnya. Ya. Nah, kalau sama itu biasanya beberapa belakang. Oke. Nah kemudian nanti di kombinatorika statistik itu sering mendapatkan rumus itu dengan menghitung cara yang berbeda. Tadi kan gitu ya, satu kejadian. Di sini dihitung dengan cara yang berbeda. Dengan menyamakan itu akhirnya diperoleh rumus. Nah, jadi ini jangan heran kalau tadi muncul pertanyaan dari teman dulu, saya hitung itu kok pakai siklik gitu ya. Nah, dan sekarang hitung aja dengan dua cara itu. Yang penting menafsirkan kejadian itu ke dalam rumus itu sama gitu ya. Nah, artinya ini adalah cara lain. Di sini kan juga dikomentari bila ada yang mendapatkan dengan cara lain gitu ya. Nah ini jadi cara itu nggak satu-satunya tergantung pipi kita gitu ya. Tergantung view kita terhadap masalah itu bagaimana kita memandangnya, menerjemahkannya gitu ya. Nah itu. Jadi di skrip itu ada di kombinator itu tuh yang sering ya kita memandang suatu peristiwa itu beda-beda, tapi nanti hasil akhirnya harus sama. Saya kira itu tidak hanya di diskrit ya, di matematika gitu ya, secara umum kita boleh mendapatkannya dengan cara yang berbeda, nah, tapi nanti hasilnya harus sama gitu ya. Jangan caranya sama hasilnya beda ya. Jadi ya. Nah, yang dituntut itu nanti caranya bisa berbeda-beda. Nah, itu malah bagian dari berpikir kreatif ya. Kalau kita ingin menumbuhkan kreativitas kita itu, kalau setelah selesai mendapatkan jawaban dengan satu cara, kita ingin mendapatkan dengan cara lain, gitu ya. Nah, cara lain itu adalah mempelajari pikiran kita untuk berpikir kreatif. Di sini sudah komentar ya. Kalau diselaraskan, termasuk kalau di buku kan kadang sering ya bukti itu pendek, tapi nggak jelas, ya belum selesai. Sebagai contoh, ada di sini ya nggak selesai. Saya ini diambil dari usaha bansos. Perlu didetailkan, perlu didetailkan lagi gitu ya Pak? Iya harus disabarkan lagi, ditambahin rekomendasi sehingga ada sendiri juga paham gitu ya. Nah kalau ada sendiri nggak paham, apalagi orang lain. Sebagai contoh, waktu Anda membuktikan teori matematika, Anda berhenti pada tersisa satu objek untuk dipilih sebagai objek dua dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan perkalian itu dari mana, gitu kan ya? Nah, itu kan mesti ada berdasarkan prinsip perkalian, gitu kan ya, terusnya ya sampai final gitu ya. Nah, biasanya memang di buku itu ada semacam guide ya, atau kalau saya melihatnya sketch of proof seringnya kalau bilang, ya. Jadi itu ada petunjuk-petunjuknya saja. Tapi kita sebagai seorang yang sedang belajar itu harus melengkapi. Itu kan juga terjadi kan ada jurnal-jurnal yang kita baca kan ya. Karena keterbatasan, akhirnya seperti kita lihat banyak bolongnya gitu ya. Nah kalau kita sedang belajar, berusaha melengkapi itu sehingga bolong-bolong tadi tertutup gitu ya. Hingga pemahaman kita jadi utuh. Apalagi kalau kita perlu menjelaskan kepada orang lain gitu ya.
muncul beberapa itu. Masuk kalau di sini bukunya jelas, kalau menggunakan rujukan teori atau definisi atau contoh sebelumnya itu bisa disebutkan ya itu. Ya, nah ya berdasarkan definisi nomor sekian kalau nanti nomor atau kalau ada teori ada namanya kan itu teori apa gitu ya. Itu nanti akan memperjelas argumentasi kita di sana. Ya. Kebiasaan itu nanti juga akan ada pola terus ya. Nanti banyak yang harus seperti itu, masih banyak contoh-contoh penulisan seperti itu yang kurang lengkap ya, nanti diberikan kembali jika tulisannya jadi itu. Termasuk kalau ada presentasi itu kan kadang kan bisa bercerita di balik tulisan. Iya. Sebagai contoh, kenapa kok di sini disebut order subset of n, gitu ya? Ya, itu kenapa gitu ya? Nah, tentunya jawabnya nggak kira-kira gitu ya. Nah, itu biasanya sebagai intro bagus ya kalau kita mau presentasi ini mau masuk gitu ya. Nah, ini kan bisa diberi backgroundnya. Kalau kita berbicara subset itu kan berarti himpunan. Iya. Himpunan itu biasanya tidak mengenal urutan gitu ya. Nah, tapi di peristiwa sehari-hari, nah, kadang-kadang kalau kita himpun saja tidak ada urutan itu belum mewakili suatu peristiwa gitu ya. Memang ada himpunan, kita ambil dari himpunan itu, tapi di sini itu kan dari himpunan bagian, tapi permasalahannya di sini ada proses terusnya. Nah, itu nanti kadang-kadang orang ada cerita di backgroundnya. Ini backgroundnya dari subset, kemudian diberi urutan apa gitu ya. Dan seterusnya itu bagian yang kadang-kadang menarik, itu namanya the story behind the text gitu ya. Nah, cerita di balik teks itu kadang-kadang nggak tulis, tapi pada saat presentasi itu sebagai ya intro ya. Oke, saya kira itu yang silakan kalau ada yang tambahan lagi, mungkin masih ada waktu 10-an menit ya. Nah, ini memang masih sampai sini belum banyak hal baru gitu ya, ini banyak yang sudah dapatkan di sekolah menengah atau di level S1 gitu ya, konteks. Ini lebih masih hanya dasar dari basic ya. Tapi kalau Anda perhatikan di sini, nggak semua penghitungan itu langsung pada rumus, gitu kan? Bisa kembali kepada pengertian dasarnya. Ya juga rumus itu sebenarnya kan diturunkan dari basicnya, gitu ya. Jadi sebenarnya di diskrit atau kombinatorika itu kalau kita lupa rumus ya sebenarnya bisa dihitung. Ini peristiwa apa sih kan gitu ya. Rumus itu setelah ketemu itu kan hanya mempercepat ya. Bukan berarti nanti kalau lupa rumus ya. Nah di sini yang penting cerita sebelum menggunakan formula ya. Nah ini penting dalam di sini ya. Itu harus ada kenapa kok kita ini, karena memandang peristiwa itu sebagai apa gitu ya. Nah ini tadi ya sebagai sudah lengkap tadi ya, sudah ada beberapa gitu ya. Sebagai contoh soal yang di pertanyaan tadi menghasilkannya baik, tapi kan Anda bisa ada cerita yang dipandang sebagai apa, pilihnya bagaimana gitu ya, lalu menghitung gitu ya. Jangan tahu-tahu menghitung gitu ya, nggak ada pengantarnya. Nah, biasanya kelemahannya di pengantar, jadi kita bisa menghitung dengan prinsip-prinsip berikutnya itu kenapa. Nah itu kan perlu ada pengantar ya, ini kayaknya juga bisa. Oke, saya kira itu. Silakan kalau masih ada, kalau tidak ada ya bisa diakhiri ya. Ada tambahan mungkin statement ya. Oke, sampai sini dulu presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada kesalahan dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.